Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisah dua generasi pilihan, perjalanan hidup Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Nabi Ishak lahir sebagai jawaban atas doa Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Mereka berdua sudah sangat tua dan belum memiliki anak. Namun, dengan izin Allah, malaikat datang memberi kabar gembira bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak. Ishak lahir ketika Ibrahim berusia 100 tahun. Sementara itu, ibunya Sarah saat dikabarkan berita gembira itu telah berusia 90 tahun. Dalam kitab Qisas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir dijelaskan, ketika Ishak berumur 40 tahun, ia menikahi seorang wanita bernama Rifqah binti Bitawabil. Rifqah adalah wanita yang mandul. Hingga Ishak pun berdoa kepada Allah hingga akhirnya istrinya itu hamil. Dari pernikahan mereka lahirlah dua anak laki-laki. Anak pertama bernama Aisu atau Ais. Ia adalah bapak moyangnya bangsa Romawi. Anak kedua diberi nama Yakub, yang merupakan asal-usul keturunan Bani Israel. Setelah Nabi Ishak alaihissalam merasa tua dan penglihatannya melemah, beliau ingin memberikan doa dan keberkahan kepada anaknya. Ishak sebenarnya berniat mendoakan putra sulungnya, yaitu Ais yang sangat disayanginya. Namun, atas saran istrinya, Yakub yang justru mendapat doa dan keberkahan itu dengan cara menyamar sebagai Ais. Ketika Ais mengetahui bahwa adiknya telah menerima doa dan keberkahan dari ayah mereka, ia sangat marah dan berniat membunuh Yakub. Ketika ibunya mendengar ancaman Ais kepada Yakub, ibunya langsung memanggil Yakub dan menyuruhnya agar segera pergi menemui saudara ibunya, yaitu Laban yang bertempat tinggal di Haran. Ibunya menyarankan agar Yakub tetap tinggal bersama Laban sampai kemarahan Ais sudah reda. Ibunya juga menyarankan agar Yakub menikah dengan putri saudara ibunya itu. Setelah itu, ibunya berkata kepada Ishak agar memerintahkan Yakub untuk melaksanakan rencananya itu dan mendoakannya. Ishak menyetujui dan mengabulkan permintaan istrinya itu. Pada hari itu juga Yakub alaihissalam pergi meninggalkan rumah orang tuanya, dan pada sore harinya ia telah sampai di tempat tujuan dan tidur di sana. Yakub mengambil sebuah batu dan meletakkannya di bawah kepalanya sebagai bantal, lalu tidur. Dalam tidurnya, Yakub bermimpi melihat sejenis tangga yang menjulur dari langit ke bumi. Yakub menyaksikan para malaikat sedang menaiki dan menuruni tangga tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Sesungguhnya Aku akan memberkahi dirimu dan memperbanyak anak-anak keturunanmu. Aku juga menjadikan bumi ini untukmu dan untuk anak-anak keturunanmu yang hidup sepeninggalmu nanti." Ketika Yakub terbangun dari tidurnya, ia merasa gembira dengan mimpi yang baru saja dialaminya. Saking gembiranya, Yakub bernazar kepada Allah, jika ia pulang kepada keluarganya dalam keadaan selamat, ia akan membangun suatu tempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakub juga bernazar
bahwa seluruh rezeki yang diterimanya, maka persepuluhnya adalah untuk Allah. Yakub kemudian mendekati sebuah batu dan menandainya dengan olesan minyak agar dapat dikenali. Yakub menamai tempat itu dengan nama Baitul Ail atau Baitullah. Di kemudian hari, tempat itu disebut Baitul Maqdis yang dibangun oleh Yakub dan tetap eksis hingga sekarang. Ketika Yakub menemui pamannya di Haran, akhirnya ia mengetahui kalau ternyata pamannya mempunyai 2 anak gadis. Gadis tertua bernama Lia dan yang termuda bernama Rahil. Konon, paras wajah Rahil terlihat lebih cantik dari Lia. Yakub pun pada akhirnya memutuskan untuk menikahi Rahil. Pamannya menyetujui pilihan Yakub, tetapi dengan syarat ia harus mengembalakan kambing pamannya itu selama 7 tahun. Namun, ketika masa kerja berakhir, Laban menipu Yakub dengan menikahkannya terlebih dahulu dengan Lia, karena menurut adat mereka, anak perempuan yang lebih tua harus menikah dulu. Setelah itu, Laban mengizinkan Yakub menikahi Rahil juga dengan syarat bekerja 7 tahun lagi. Maka Nabi Yakub pun menikah dengan 2 wanita sekaligus, Lia dan Rahil. Selanjutnya, Laban memberikan seorang budak perempuan kepada kedua putrinya masing-masing. Laban memberikan budak perempuan bernama Zulfa kepada Lia, sementara Rahil diberi seorang budak perempuan bernama Balha. Lia ditakdirkan oleh Allah sebagai perempuan yang lemah. Meskipun demikian, Allah memberi karunia kepadanya beberapa anak laki-laki dari pernikahannya dengan Yakub, yaitu Rubail, Syamun, Lawah, dan Yahuza. Hal ini membuat Rahil cemburu karena ia belum bisa hamil. Rahil pun menghadiahkan budak perempuannya yang bernama Balha kepada Yakub, yang kemudian dikaruniai seorang anak bernama Dan. Kemudian melahirkan anak kembali yang bernama Niftali. Pada saat itu, Lia juga memberikan budak perempuannya yang bernama Zulfa kepada Yakub, hingga lahirlah 2 anak laki-laki yang diberi nama Jad dan Ashir. Kemudian Lia kembali memiliki 3 orang anak, yaitu Eskar, Zabilun, dan Dina. Rahil pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai anak laki-laki dari suaminya Yakub. Allah mendengar doanya dan mengabulkan permohonannya. Akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki agung, mulia, dan sangat tampan yang kemudian diberi nama Yusuf. Setelah memiliki beberapa anak dan hartanya mulai bertambah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Yakub agar beliau pulang kembali ke negeri ayahnya dan kaumnya. Allah berjanji akan mengumpulkan kembali Yakub bersama ayahnya. Setelah itu, Yakub menjelaskan rencana tersebut kepada istri-istri dan anak-anaknya. Mereka menyetujuinya dengan penuh kepatuhan. Akhirnya, Yakub memboyong keluarganya dan harta benda miliknya pulang. Ketika mengetahui Yakub bersama istri-istri dan anak-anaknya pergi meninggalkan negeri mereka, Laban dan kaumnya segera menyusul kepergian rombongan Yakub. Setelah Laban dan kaumnya dapat menyusul rombongan Yakub, Laban mencela kepergian Yakub yang pergi begitu saja tanpa sepengetahuan dirinya. Yakub pun memberitahu Laban
tentang tujuan kepergiannya sekaligus meminta izin kepada Laban untuk pulang ke negerinya. Akhirnya Laban melepas kepergian Yakub dan keluarganya dengan penuh sukacita dan dihibur dengan alunan musik rebana. Dalam kesempatan tersebut, Laban tidak lupa berpesan untuk menitipkan kedua putrinya dan anak-anak cucunya kepada Yakub. Pada saat itu juga mereka mengadakan perjanjian di atas gundukan tanah yang dikenal dengan nama Jal'ad. Yakub berjanji tidak akan menghinakan kedua putri Laban yang telah menjadi istrinya, dan gundukan tanah itu tidak akan pernah dipindahkan ke negeri lain, baik oleh Laban maupun Yakub. Setelah itu, kedua putri Laban memasak makanan untuk pesta perpisahan. Selanjutnya, kedua rombongan itu saling berpamitan satu sama lainnya dan kembali pulang ke negerinya masing-masing. Ketika Yakub dan rombongan keluarganya mendekati daerah Sair, mereka disambut oleh para malaikat yang menyampaikan kabar gembira kepada Yakub. Setelah itu, Yakub mengirim utusan kepada saudaranya Ais. Utusan tersebut dikirim kepada Ais dengan tujuan untuk menyampaikan salam persaudaraan dan penghormatan yang tulus baginya. Utusan itu pun kembali kepada Yakub dan menyampaikan kabar kepada beliau bahwa Ais telah berangkat bersama 400 orang menuju tempat permukiman Yakub. Yakub merasa khawatir dan cemas tentang hal tersebut. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan sholat untuk memohon pertolongan darinya. Beliau memohon dengan penuh kerendahan hati agar diberi ketenangan dan keamanan darinya. Yakub memuji Allah yang telah memberikan janji kepada beliau untuk mengumpulkan kembali beliau bersama kedua orang tuanya. Beliau juga memohon kepada Allah agar dilindungi dari kejahatan saudaranya, yaitu Ais. Setelah itu, beliau mempersiapkan hadiah istimewa untuk saudaranya, yaitu berupa 200 domba, 20 kambing jantan, 100 kambing betina, 20 biri-biri, 30 unta perahan, 40 sapi betina, 20 sapi jantan, 20 keledai betina, dan 10 keledai jantan. Yakub memerintahkan para budaknya sebagai ajudan untuk mengiringi tiap-tiap jenis hewan tersebut. Beliau memerintahkan agar setiap jenis hewan itu diberi jarak yang terpisah. Beliau juga berpesan bahwa jika nanti mereka bertemu dengan Ais dan ia berkata, "Milik siapakah engkau ini? Dan untuk siapa semua hewan yang bersamamu ini?" Hendaknya ajudan yang membawa barisan hewan paling depan dan merupakan urutan pertama menjawab, "Milik hambamu Yakub." Beliau menghadiahkan semua hewan ini untuk tuanku Ais. Demikian pula ajudan berikutnya. Pada urutan-urutan selanjutnya, tiap-tiap budak Yakub yang dijadikan ajudan itu mesti berkata kepada Ais, "Yakub akan datang menyusul setelah kedatangan kami ini." Adapun yang berada pada urutan terakhir adalah rombongan Yakub. Keberadaan mereka jauh di belakang para utusan itu, sejauh perjalanan 2 malam. Yakub dan rombongannya sengaja melakukan perjalanan pada malam hari, sedangkan pada siang harinya beliau dan rombongannya bersembunyi. Pada saat fajar menyingsing pada hari kedua setelah pengiriman utusan, datanglah malaikat di hadapan Yakub dalam wujud seorang lelaki. Yakub mengira ia adalah manusia biasa.
Yakub menatap tajam kepada orang itu, hendak menyerang dan mengalahkannya. Akan tetapi, malaikat yang berwujud orang itu menyerang balik dengan menatap bagian paha Yakub sehingga beliau tampak pincang kakinya. Ketika sinar matahari pagi terlihat terang, malaikat itu bertanya kepada Yakub, "Siapa namamu?" Beliau menjawab, "Yakub." Malaikat berkata, "Setelah hari ini, engkau tidak boleh dipanggil kecuali dengan nama Israel." Yakub bertanya, "Siapa engkau ini sebenarnya? Dan siapa pula namamu?" Tiba-tiba malaikat itu menghilang, lenyap begitu saja meninggalkan Yakub. Akhirnya Yakub menjadi tahu bahwa ia adalah malaikat. Pada pagi harinya beliau berjalan dengan kakinya yang pincang. Ketika Yakub mengangkat pandangannya ke depan, ternyata saudaranya Ais bersama 400 orang telah berada di hadapannya. Beliau maju berdiri di hadapan keluarganya. Saat Yakub melihat Ais dengan jelas, beliau segera bersujud sebanyak 7 kali. Ketika Ais melihat Yakub, ia langsung memeluk dan menciumnya sambil menangis. Setelah itu, Ais melihat beberapa wanita bersama anak-anaknya seraya bertanya, "Dari mana engkau mendapatkan mereka semua?" Yakub menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang telah dianugerahkan Allah kepada hambamu ini." Setelah itu, kedua hamba sahaya wanita milik Yakub bersama anak-anaknya merunduk dan bersujud kepada Ais sebagai bentuk penghormatan. Kemudian disusul oleh Lia dan anak-anaknya. Mereka semua bersujud kepada Ais. Setelah itu, giliran Rahil dan putranya Yusuf yang juga bersujud menghormati Ais. Mereka memohon berulang kali agar penghormatan mereka diterima. Ais pun menerima mereka. Ais kembali pulang. Ia berjalan di depan dan diikuti oleh Yakub bersama keluarganya, hewan ternak dan budak-budaknya. Mereka mendaki Gunung Sair. Ketika melewati wilayah Sakhur, Yakub membangun sebuah rumah sebagai tempat berteduh. Beliau juga membuat tempat berteduh untuk hewan-hewan ternaknya. Selanjutnya, Yakub bersama rombongannya melewati Ursyalim yang terletak di kampung Sakhim. Yakub dan rombongannya singgah di tempat itu sebelum memasuki wilayah perkampungan. Di tempat itu pula, Yakub membeli sebidang tanah milik Syakim bin Jaumur dengan 100 kambing betina. Yakub mendirikan kemah di atas tanah itu dan membangun tempat penyembelihan hewan yang diberi nama Eil, Tuhan Israel. Allah memerintahkan Yakub untuk mendirikan bangunan sebagai pusat dakwah di tempat itu. Saat ini, tempat tersebut lebih dikenal dengan Baitul Maqdis, yang kemudian hari direnovasi oleh Sulaiman bin Daud alaihissalam. Di tempat itulah Yakub sebelumnya pernah menandai sebongkah batu dengan minyak. Tidak lama kemudian, Rahil melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Bunyamin. Rahil berjuang keras dalam melahirkan bayi dalam kandungannya hingga akhirnya istri Yakub alaihissalam ini wafat. Sementara itu, bayi yang dilahirkan berhasil diselamatkan. Setelah itu, Yakub mengubur jenazah Rahil di atas Afrats, yaitu Bait Lahem atau Bethlehem. Yakub meletakkan sebongkah batu di atas makam Rahil. Hingga sekarang, batu yang diletakkan sebagai pertanda itu dikenal dengan makam Rahil. Akhirnya, Yakub alaihissalam berhasil menemui ayahnya, Ishak, dan menetap bersama ayahnya di kampung Hebron yang terletak di wilayah Kan'an.
suatu daerah yang dahulunya pernah ditempati oleh Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, Nabi Ishak alaihissalam jatuh sakit dan wafat dalam usia 180 tahun. Kedua putra Ishak, yaitu Ais dan Yakub, mengubur jenazah ayahnya itu berdampingan dengan ayahnya Ishak, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang terletak di sebuah gua yang dibelinya. Demikian kisah dua generasi pilihan perjalanan hidup Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Semoga kisah ini dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.